Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kami dari Majelis Jemaat kita HKBP Taman Mini mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Melalui ibadah Paskah kedua ini, kami memohon kiranya sukacita kita tetap berada di dalam Tuhan. Dimanapun ibu bapak saudara berada, Tuhan menyertai kita. Kita akan mulai ibadah ini. Selamat mengikuti. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan memasuki ibadah Pesta Paskah yang kedua. Untuk itu sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita menaikkan pujian dari nyanyian 624 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kami sampai kepada kesudahannya, sehingga kami tak tercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatkanlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus
Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dibentukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara ibu bapak berada, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah Paskah yang kedua ini tertulis dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 15 ayat 20 sampai ayat 28. Saya akan membacakannya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, hari ini hari yang kedua, 13 April 2020, adalah Paskah yang kedua. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan dari kita. Mengapa Paskah ini dirayakan dua kali? Dan memang kita akui bahwa ada gereja-gereja di dunia ini tidak lagi merayakan Paskah ini dua kali. Tapi kita, AKBP, bahkan seluruh gereja-gereja Lutheran di seluruh dunia tetap konsisten merayakan Paskah dalam 2 hari berturut-turut. Jawabnya ialah saudara-saudara, karena Paskah ini adalah peristiwa dan sukacita yang begitu besar. Karena Paskah ini telah membawa perubahan besar-besaran, tidak hanya di dalam pikiran dan akal manusia, tidak hanya sekedar di dalam persoalan agama, tetapi iman tentang kebangkitan Yesus Kristus telah mengubah budaya manusia, telah mengubah karakter hidup manusia. Itu yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 2000 tahun setelah peristiwa kebangkitan Yesus itu. Nah, saudara-saudara, begitu besar perayaan Paskah ini dan berpengaruh kepada kehidupan kita. Itu makanya saudara-saudara, walaupun
surat Korintus ini, khususnya pasal 15, adalah mempersoalkan apakah benar yang bernama Yesus itu mati dan bangkit dari kematian. Ini persoalan di Korintus. Itu makanya kalau kita baca surat Paulus yang kepada Korintus, karena di sana ada persoalan khusus, yaitu satu kelompok filsafat namanya Gnostisisme menolak kepercayaan orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, sekaligus menolak tentang kebangkitan Yesus. Mereka menolak sejarah yang terjadi, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Itu makanya saudara-saudara, kalau kita mengamati surat Paulus di pasal 15 ini, begitu panjang dia tulis sampai 58 ayat. Karena Paulus menganggap persoalan kebangkitan Yesus mesti tuntas dibicarakan, supaya orang-orang Kristen yang sudah menerima Injil dari Rasul Paulus tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, saya kira tidaklah terlalu mengada-ada bahwa persoalan kebangkitan Yesus yang selalu kita dengung-dengungkan di mana kita berada, juga kita rasakan kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Kita mengikuti setelah begitu berkembangnya media sosial ini, ada banyak grup-grup, apakah itu di WA, apakah itu di Facebook, mempersoalkan kekristenan ini. Salah satu topik yang selalu dibicarakan adalah benarkah Yesus anak Allah, dan benarkah Yesus yang mati itu lalu bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara, biarlah itu menjadi tugas kita sebagaimana yang mau disemangati oleh firman Tuhan pada kita hari ini. Nah, khotbah hari ini yang menyapa kita adalah bertujuan untuk menguatkan tidak hanya lagi iman orang-orang Kristen di Korintus yang masih minoritas, tetapi juga menjadi menguatkan iman kita. Karena persoalan kebangkitan adalah selalu relevan untuk kita bicarakan, karena persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita membicarakan kebangkitan dari kematian, tentulah tidak lepas dari mengakui adanya kematian. Artinya, kebangkitan Yesus dari kematian tidak ada apa-apanya kalau tidak ada kematian. Kematian menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh dunia, bagi seluruh manusia, termasuk apa yang kita alami saat ini. Kenapa kita harus berdiam diri di rumah? Karena kita takut mati. Tapi kita takut mati seperti yang terjadi saat ini bukanlah karena kita tidak beriman, bukanlah karena kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus, tetapi adalah upaya bagaimana kita menjauhkan diri dari mara bahaya. Karena iman Kristen bukanlah membuat manusia bodoh. Iman Kristen bukan membuat kita tidak menggunakan akal budi. Nah, saudara-saudara, sekalipun demikian, sudah banyak teman-teman kita yang telah menjadi korban karena virus saat ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, khususnya keluarga-keluarga yang ditinggal mati oleh ayah atau ibu atau anak atau siapapun, menjadi penghiburan, menjadi semangat hidup, bahwa masih ada pertemuan kita kelak, yaitu setelah kebangkitan. Itu yang mau disuarakan hari ini, bahwa kebangkitan
kebangkitan Yesus Kristus tidaklah sekedar menjadi cerita. Kebangkitan Yesus bukanlah sekedar menjadi dogma. Kebangkitan Yesus tidak sekedar menjadi percakapan teologi, tidak sekedar percakapan dogmatis, tetapi kebangkitan Yesus sungguh-sungguh menjadi kehidupan kita sehari-hari. Memang pada awalnya ada dugaan bahwa hidup manusia hanyalah persoalan dunia. Itu yang dikatakan Paulus di ayat 19. Saya bacakan, dikatakan begini: jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling aman dari segala manusia. Paulus mengatakan, jika hanya persoalan dunia sehingga kita mau menjadi Kristen, jika kita hanya mengharapkan agar kita sehat, agar kita kuat, agar kita sukses, maka kita menjadi pengikut Kristus. Paulus mau katakan kepada kita, saudara, adalah orang yang paling mau. Tapi Paulus mau mengatakan, hidup kita bukan persoalan dunia. Hidup kita bukan hanya sekedar persoalan materi, bukan sekedar persoalan politik, bukan sekedar persoalan ekonomi. Tapi di balik kehidupan yang kita hidupi hari ini masih ada kehidupan yang baru. Itu yang mau ditekankan dalam khotbah hari ini, khususnya mulai ayat 20 dikatakan begini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Kalau dia yang sulung, tentu akan diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu, Paulus mengatakan, melampaui batas-batas dunia. Kebangkitan Yesus itu melampaui ukuran-ukuran dunia. Kebangkitan Yesus itu melampaui logika manusia. Itu yang paling mau ditekankan oleh Paulus. Nah, saudara-saudara, melalui pembacaan epistel yang sudah kita dengar bersama-sama dan apa yang sedang dipercakapkan Paulus di sini, ada satu hal yang menjadi tugas kita, ialah bagaimana iman Kristen ini yang mempercayai adanya kebangkitan bisa ditularkan, bisa disampaikan kepada semua orang, supaya iman Kristen tentang kebangkitan menjadi milik semua orang di seluruh dunia. Sebagai catatan saudara-saudara, bahwa sekalipun umat Kristen sudah bermiliar sampai hari ini, tapi kita harus tahu dan sadar bahwa sampai saat ini orang Kristen atau pemeluk agama Kristen belum pernah menjadi orang mayoritas di seluruh dunia. Jumlah orang Kristen belum pernah menjadi mayoritas dibandingkan seluruh umat manusia. Hanya jumlah orang Kristen mayoritas dibandingkan satu agama. Misalnya, umat Kristen jauh lebih banyak dibandingkan agama Buddha misalnya. Orang Kristen jauh lebih banyak seluruh dunia dibandingkan agama Hindu misalnya. Tetapi agama Kristen belum pernah lebih banyak jika semua umat manusia beragama lain dibandingkan dengan jumlah orang Kristen. Saudara-saudaraku, ini menjadi tugas kita bersama. Sekecil apapun, supaya iman Kristen yang menjadi sukacita juga kebahagiaan dari orang lain. Ada satu hal yang menjadi mendasari kehidupan kita, ialah iman Kristen mesti menjadi budaya. Iman Kristen menjadi kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, tidak sekedar menjadi persoalan teologi, tapi menjadi budaya. Memang saudara-saudara, kita harus akui, khususnya kita warga KBP dimanapun berada,
khususnya lagi orang Batak pada umumnya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah mengubah, kalau boleh saya katakan, 80% budaya kita karena pengaruh iman Kristen, khususnya mengenai kebangkitan. Karena sebelumnya, jika ada orang mati, ada banyak instruksi, ada banyak kebudayaan yang mesti dilakukan orang-orang atau keluarga yang ditinggal mati oleh keluarga. Misalnya, seorang ibu yang masih umur menengah, katakan 40 ke bawah atau 50 tahun ke bawah, ditinggal mati suami, maka si istri, ini sebelum Kristen, si istri mesti bangun pagi-pagi jam 4 sampai mau terbit matahari, dan dia harus duduk di pintu rumah meratapi suaminya selama 40 hari. Ini dulu budaya kita sebelum kita menjadi Kristen. Tetapi puji Tuhan, dan kita bersyukur setelah kita mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit di kayu salib, kegiatan itu sudah tidak lagi pernah kita lihat, bahkan mungkin cerita pun sudah tidak pernah kita dengar. Itu contohnya bahwa iman Kristen mesti mengubah perilaku manusia. Iman Kristen tentang kebangkitan membuat kita harapan, membuat kita semangat baru menghadapi semua persoalan. Demikian saudara-saudara yang berada di rumah, yang menghadapi kesulitan, khususnya karena penyakit atau persoalan ekonomi atau persoalan-persoalan lain. Ingat, suara firman Tuhan hari ini mau menyemangati kita bahwa dunia yang kita hidupi sekarang bukanlah akhir dari segala-galanya. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita ada dunia yang baru, ada langit yang baru, ada bumi yang baru. Itulah makna dari kebangkitan Yesus Kristus, memberikan kita harapan, memberikan kita semangat dan kekuatan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang menyapa kami agar iman kami dikuatkan akan adanya kebangkitan dari kematian. Bapa di surga, Engkau mengetahui itulah persoalan hidup manusia. Itulah yang paling ditakuti manusia tentang kematian. Tetapi Engkau telah hadir di tengah dunia menjadi manusia, mati tapi bangkit dari kematian, dan telah mengubahkan harapan kami, mengubahkan pemikiran kami, sehingga kami memperoleh pengharapan yang baru bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat AKBP Taman Mini ini dimanapun mereka berada, yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah atau dalam perjalanan atau apapun persoalannya. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka. Demikian pemerintah kami tidak jemu-jemu berdoa untuk mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, dan kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin dunia agar merenungkan kembali apa yang sedang dilakukan manusia, sehingga kami tidak melihat persoalan wabah ini dari sudut ilmu pengetahuan, tapi kami sebagai orang-orang beragama, orang-orang yang mengenal Tuhan, akan merenungkan dalam agama. Hari ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah di gereja. Mungkin Tuhan tidak menerima lagi pujian kami di gedung-gedung yang mewah. Mungkin Tuhan tidak lagi menginginkan puji-pujian kami dari tempat-tempat dan persekutuan yang ramai. Bapa, hari ini Engkau sapa kami. Jika itu menjadi kekurangan, beri kami kemampuan untuk bertobat, agar kehidupan kami sesuai dengan firman.
Bapa di surga, jika Engkau marah, ampunilah kami, ampunilah dunia, ampunilah para politikus, ampuni para eksekutif, ampuni semua para legislatif, ampuni semua pemimpin dunia, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang saling mengasihi, menghormati hukum, menghormati sesama manusia, menghormati semua ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan rumahmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya HKBP Taman Mini dimanapun berada, demikianlah pelayanan ibadah Paskah kedua yang dapat kami layankan. Jika ada hal yang kurang menurut Ibu Bapak Saudara-saudara, kiranya Tuhan menyempurnakan. Dan doakan kami semua majelis jemaat HKBP Taman Mini dan seluruhnya agar diberkati dan dikuatkan Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk jemaat kita. Kami sampaikan sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita ucapkan selamat Paskah 3 kali. Selamat Paskah, tangannya. Selamat Paskah, selamat Paskah. Tuhan memberkati.